Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz DP di pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kali ini nanti kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini kalian sehat semua kan? Tidak ada yang sakit? Ya, alhamdulillah sehat semua. Baik, di pelajaran yang kali ini, di pertemuan ketiga ini, kita akan nanti belajar tentang teks struktur laporan, kemudian ciri kebahasaan, kemudian simpulan dari laporan, dan langkah-langkah membuat laporan. Baik, sebelum pelajaran Ustadz ingin mengutipkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi bahwa artinya Allah itu tidak akan merubah nasib kita yang seperti ini, yang masih menghadapi pandemi corona seperti ini, maka kita harus merubahnya dengan diri kita sendiri. Bagaimana ya? Ya, salah satunya adalah menjaga kesehatan kita, melaksanakan protokol kesehatan. Dan selain itu, untuk merubah yang kondisi seperti ini, maka kita perlu melakukan percobaan-percobaan yang tentu saja percobaan itu dilakukan oleh orang yang ahli. Lah untuk kita ya tadi, untuk mengubah keadaan kita yang seperti ini, kita dengan menjaga kesehatan dan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya. Baik, kita langsung ke pelajaran tentang struktur laporan. Jadi struktur laporan, kalau kemarin kita sudah belajar, struktur laporan itu secara umum ada umum dan uraian. Kemudian kalau di buku paket itu ada pendahuluan, di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian ada kajian teori, dan seterusnya. Untuk struktur ini Ustaz hanya mengingatkan saja bahwa struktur laporan itu yang paling penting itu yang ada adalah yang ringkasnya yang seperti ini. Yang pertama adalah judul. Judul itu adalah kepala dari karangan. Jadi judul itu menggambarkan isi karangan itu. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Jadi tujuan laporan percobaan atau tujuan percobaan itu dilakukan untuk apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk mencapai tujuan itu maka membutuhkan alat dan bahannya itu apa saja perlu disiapkan. Selanjutnya yang keempat adalah langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Langkahnya bagaimana, seperti itu. Nanti kalian bisa melihat di modulnya. Di modulnya itu Ustadz sudah mengutipkan sebuah contoh teks laporan percobaan tentang cara membuat perangkap nyamuk yang sederhana. Kemudian tadi setelah langkah-langkah yang kemudian nomor 5 adalah hasil dan pembahasan. Ketika sudah melakukan langkah-langkah, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana dan kita bahas hasil itu. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan berarti kan ringkasan dari hasil itu untuk menjawab tujuan atau rumusan masalah. Untuk materi selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Nah, dalam ciri kebahasaan di laporan percobaan itu ada beberapa ciri kebahasaannya. Yang pertama adalah teks laporan percobaan menggunakan kalimat kompleks atau biasa disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau majemuk yaitu adalah kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat atau lebih. Artinya pola, kalian ingat ya, pola kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, di kalimat majemuk ini polanya lebih dari satu, seperti itu. Kalau kalimat biasa kan biasanya hanya SPO, subjek, predikat, objek. Ani sedang makan ayam, gitu ya. Itu kan SPO, seperti itu. Kemudian disambung lagi, ditambah lagi dengan
PO lagi atau SPO lagi, namanya itu kalimat majemuk. Nah, di contohnya di kalimat majemuk ini atau konjungsi kata penghubung biasanya yang digunakan dalam kalimat majemuk itu ada dan, tetapi, atau, sedangkan, karena, jika, ketika, sehingga. Biasanya menggunakan konjungsi itu. Kemudian contohnya adalah Siti pergi ke pasar sedangkan Siti pergi ke sekolah sedangkan kakak berbelanja di pasar. Itu ya. Konjungsi yang digunakan adalah sedangkan. Jadi Siti itu subjek, kemudian pergi itu predikat, ke pasar keterangan. Kakak berbelanja di pasar, kakak itu subjek, berbelanja itu predikat, di pasar itu keterangan. Ini yang dinamakan tadi kalimat kompleks atau majemuk yang polanya lebih dari terdiri atas dua atau lebih dari dua, kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua, tinta itu terlihat juga bisa dibuat dengan menggunakan reaksi kimia atau cairan tertentu melalui sinar ultraviolet. Oke, itu ya contohnya. Jadi yang pertama adalah menggunakan kalimat kompleks, yang kedua adalah menggunakan kata kajian atau bahasa lainnya adalah istilah teknis. Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki arti khusus dalam bidang keahlian tertentu, khususnya dalam laporan percobaan. Jadi istilah teknis ini berarti istilah khusus dalam bidang tertentu atau disebut juga kata kajian. Jadi hanya orang terpelajar saja yang tahu istilah itu. Contohnya adalah jus lemon adalah senyawa organik yang dapat teroksidasi dan berubah warna menjadi coklat ketika dipanaskan. Itu ya. Itu ada kata senyawa organik, ada teroksidasi. Jadi kalian nanti bisa mencari dalam kamus artinya itu apa. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah tinta yang tidak terlihat ini merupakan reaksi kimia. Reaksi kimia berarti terjadi reaksi kimia. Nanti dilihat di kamus artinya apa. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulis. Contohnya adalah ikuti langkah-langkah berikut. Kemudian celupkan cotton bud ke dalam campuran dan tulislah pesan di atas kertas putih. Ini contoh kalimat perintah. Kemudian yang nomor 4 adalah menggunakan kata bilangan. Ciri yang keempat adalah menggunakan kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Contohnya, kalau di dalam laporan tes laporan itu biasanya itu ada di alat dan bahan, itu ada numeralnya, ada kata bilangannya. Ada 1 buah lemon, 10 mili air, 2 buah sendok, 1 buah mangkok. Ya, itu. Kemudian yang kelima yaitu adalah menggunakan kata hubung. Menggunakan kata hubung. Jadi kata hubung adalah kata yang menjadi penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Contoh kata hubung itu dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain-lain. Nanti bisa dicari lagi kata hubung itu apa saja. Nah, contohnya itu setelah alat dan bahan sudah siap, ini ada kata dan itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jus lemon adalah senyawa organik yang dapat teroksidasi dan berubah warna menjadi coklat
ketika dipanaskan. Itu ada kata hubungnya, itu ya, dan ketika. Untuk ciri kebahasaan yang nomor 6 adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata, frasa, klausa atau kalimat sebelumnya. Ya, jadi kata yang merujuk kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, kata rujukan biasanya itu menggunakan kata ganti orang itu ya, ia, mereka, dia, atau menggunakan kata ganti petunjuk yaitu ini, itu, atau keterangan di sini, di sana. Nah, dalam contohnya bisa dilihat itu ya, hal itu dapat dilihat dengan menggunakan tinta yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi hal itu menunjuk ke kalimat sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua adalah kamu dapat menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan rahasia kepada temanmu. Cara ini caranya apa? Ya, tadi di menghilangkan pesan seperti itu. Oke, baik, lanjut. Ya, tadi itu tentang ciri kebahasaan. Selanjutnya adalah bagaimana menyimpulkan teks laporan percobaan. Jadi cara menyimpulkan teks percobaan adalah satu, tentunya kalian harus membaca teks itu, dibaca sepenuhnya penuh konsentrasi. Setelah membaca, kalian mencermati dalam teks laporan percobaan itu kata kuncinya apa, kalimat utamanya di setiap paragraf kalian cermati. Ketika sudah ketemu, maka kalian tinggal menyusun kalimat-kalimat utama itu menjadi sebuah paragraf dan dijadikan sebagai sebuah simpulan. Jadi itu langkah menyimpulkan teks laporan percobaan. Kemudian selanjutnya adalah cara menulis teks laporan percobaan. Tentunya ketika kita menulis karena tujuan dari pelajar ini juga kalian juga harus mampu menulis sebuah laporan teks percobaan, maka kalian juga harus tahu dulu caranya bagaimana. Yang pertama adalah kita menentukan topiknya dulu. Topiknya apa yang kita ingin cobakan. Jadi percobaan apa yang kita ingin ambil, misalkan itu ya. Ketika sudah tahu topiknya, maka kita akan membuatnya dalam kerangka struktur teks laporan. Jadi kerangka struktur laporan itu dengan menuliskan tujuannya apa ditulis dulu, kemudian alat dan bahan yang digunakan itu apa ditulis dulu, kemudian langkah-langkahnya ditulis dulu, kemudian hasilnya bagaimana, simpulannya bagaimana, ditulis dulu. Ya, ditulis dulu. Ketika sudah ditulis, maka kemudian dikembangkan lagi dari kerangka itu menjadi sebuah teks laporan. Jadi menggunakan teks laporan percobaan. Ketika sudah dikembangkan menjadi sebuah karangan, tentunya tulisan kita itu masih banyak ada yang belum pas bahasanya, masih ada yang salah dan sebagainya, maka perlu kita menyuntingnya. Baik, itu anak-anakku. Jadi cara menulis teks laporan mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan berkenaan dengan pembelajaran kali ini, dan nanti setelah pembelajaran ini ada tugas buat kalian dan untuk kalian kerjakan di rumah itu ya. Baik, itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.